Dan Ibu Guru. Di sini saya Abigail Simaremare. Saya akan membuat tugas remedial dari Ibu Loren Jabuto. Baiklah, nomor 1 itu pernyataan mendasar, di mana dikatakan di situ adalah usaha adalah energi yang ditransfer oleh gaya saat benda bergerak sejauh 1 meter dalam arah gaya tersebut. Pernyataannya benar. Alasannya karena usaha itu berhubungan dengan energi. Jadi kalau tidak ada energi, maka tidak akan ada usaha yang dihasilkan. Nomor 2 itu energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Benar, karena energi kinetik itu adalah energi benda yang memiliki kecepatan benda yang bergerak. Jadi pernyataan nomor 2 itu benar. Yang nomor 3 itu usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi saat sebuah benda jatuh dari ketinggian 10 meter adalah 0 joule. Itu jawabannya itu salah. Kenapa? Kita buktikan dengan rumusnya. Jadi yang nomor 3 itu diketahui H-nya itu sama dengan 10 meter. W-nya itu 10 joule. Usaha gravitasi itu sama dengan usaha gaya beratnya. Jadi W itu sama dengan W dikali H, atau W sama dengan mg dikali H. W-nya kan 10, M itu nggak diketahui, G-nya itu ketetapan 10, sedangkan K itu di sini dibuat 10 meter. Jadi rumusnya itu sama dengan W sama dengan 100 meter. Berarti dia tidak terbukti 0 joule. Berarti pernyataan nomor 3 itu salah. Yang nomor 4, energi kinetik sebuah benda dengan massa 5 kg dan kecepatan 3 meter per sekon adalah 22 joule. Itu jawabannya salah. Kita buktikan dengan rumusnya. Jadi yang nomor 4 itu yang diketahui itu M-nya itu sama dengan 5 kg. Sedangkan kecepatannya itu sama dengan 3 meter per sekon. Energi kinetiknya itu 22 joule. Jadi kita pakai rumus EK sama dengan 1/2 mf kuadrat. Jadi kan ini kan 1/2. M-nya itu kan tadi 5, F-nya 3, ini kita kali 2. Di sini berarti sama dengan 59 dibagi 2. Jadi 45 dibagi 2 itu kan 45 ini dikali 5 sama dengan 22,5. Jadi ini tidak terbukti 22 joule. Berarti pernyataan nomor 4 itu salah. Nomor 5. Jika sebuah gaya sebesar 6 Newton digunakan untuk mengangkat sebuah benda sebesar 4 meter, maka usaha yang dilakukan adalah 14 joule. Ini kita buktikan dengan nomor 5 itu F-nya diketahui 6 Newton. H-nya itu 4 meter. Sedangkan W itu 14 joule. W-nya itu kan mengangkat gaya dengan ini mengangkat gaya dengan gaya berat. W itu rumusnya sama dengan sigma F dikali H. W itu sama dengan W V dikurang W dikali H. Berarti W sama dengan F-nya kan tadi 6, W-nya itu 14, W-nya nggak diketahui, F-nya itu 10.
A-nya 4. Jadi W sama dengan 6 dikurang 10M. Jadi akan berbeda. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan soal yang bagian menjodohkan. Jadi nomor 6 di sini dibilang efisiensi penggunaan minyak bumi untuk mengurangi efek rumah kaca itu tepatnya dijodohkan ke jawaban yang nomor B, yaitu usaha menghemat energi. Yang 6 itu penggunaan efisiensi minyak bumi itu dipasangkan ke usaha menghemat energi. Yang ketujuh, beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Itu maksudnya itu dengan seperti dia penghematan gas karbon dioksida. Nah, itu dia itu dipasangkan dengan yang C, di mana C itu adalah emisi karbon lebih tinggi dibandingkan CFC. CFC itu kepanjangannya adalah klorofluorokarbon. Oke. CFC. Yang 8, mengampanyekan penggunaan sepeda motor listrik. Ini seperti mengampanyekan itu kayak kita itu bersama-sama beralih dari kendaraan motor yang biasa ke motor listrik. Nah, itu lebih cocok dijodohkan kepada yang A, yaitu mengurangi emisi gas karbon. Mengurangi emisi gas karbon. Oke, selanjutnya kita akan yang nomor 9 dan 10. Jadi yang nomor 9 itu yang diminta di situ adalah penggunaan HVC pada mesin pendingin. Kalau dia mesin pendingin itu pastinya sudah berhubungan dengan gas CFC, yaitu klorofluorokarbon. Jadi yang tepat jawabannya itu adalah D. Sama juga, yaitu emisi karbon itu lebih tinggi dibandingkan CFC. Sedangkan yang nomor 10, mematikan lampu saat pencahayaan alami mencukupi. Jadi itu kayak kalau cahaya alam itu seperti siang itu kan itu cahaya sinar matahari. Jadi kita itu mematikan lampu karena dicukupi dengan cahaya alami sinar matahari itu. Jadi itu lebih tepatnya dengan mengurangi konsumsi listrik tidak perlu. Jadi pertanyaan nomor 11 itu adalah sebuah benda bermassa 4 kg. Mula-mula diam, berarti di situ V0-nya sama dengan 0. Kemudian bergerak lurus dengan percepatan. Percepatan itu simbolnya A, 3 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah usaha yang diubah energi kinetik setelah detik. Berarti di sini di percepatan itu diketahui waktu itu simbolnya T sama dengan 2 detik. Dan ditanya itu adalah energi kinetiknya, EK. Jadi penyelesaiannya itu seperti ini. Kan yang ditanya apa nih K? Berarti kita masuk dulu ke rumus usaha, yaitu 1/2 M dalam kurung VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Berarti kan di sini sama dengan VT sama dengan V0 ditambah AT. Kita lanjutkan ke sini. Di situ VT itu sama dengan V0-nya kan tadi 0 ditambah A, A-nya itu 3, T-nya itu tidak diketahui, T-nya itu 2, ini 2 detik. Kita masukkan di sini 2. Berarti ini hasilnya sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Setelah itu kita masukkan ke rumus W yang tadi yang 1/2. Berarti 1/2 M-nya itu 4 karena ini massanya 4 kg. 4. Masukkan rumus yang ini VT. VT-nya hasilnya itu kan
tadi 6 meter per sekon. 6 ini kita kuadratkan sesuai dengan rumus yang ini, VT kuadrat dikurang 0, V0 nya 0, berarti 0 kuadrat. Berarti kalau kita matikan ini jadi 2, berarti sama dengan 6 dikuadratkan itu jadi 36. Jadi 36 dikali 2 sama dengan 72 joule. Jadi nomor 11 itu yang ditanya energi kinetik yang dibutuhkan itu sebesar 72 joule. Jadi sekarang ke nomor 12. Nomor 12, sebuah peluru dengan massa 200 gram, berarti M itu 200. Namun kita ubah dulu ini 200 gram ini ke kilogram. Jadi sama dengan itu 0,2 kilogram. Yang kedua itu diketahui kecepatannya itu sebesar 60 meter per sekon. G-nya itu gravitasinya 10 meter per sekon. Yang ditanya itu energi kinetik di titik tertinggi. Di titik tertinggi. Jadi di titik tertinggi itu EK-nya sama dengan 0. Mengapa EK-nya sama dengan 0? Karena bendanya itu jatuh kembali seperti ini simulasinya. Bendanya itu jatuh kembali. Ini ketinggiannya. Dan bola itu jatuh kembali dari ketinggian. Makanya V0-nya itu 0. Awalnya bolanya itu kan memantul ke atas. Dan di situ V0-nya kan 60 meter per sekon. Namun dia jatuh kembali, dan pada saat itu ketika jatuh kembali V0-nya itu sama dengan 0. Jadi yang nomor 12 itu energi kinetik pada benda tertinggi itu adalah 0 joule. Jadi sekarang kita akan masuk ke nomor 13. Jadi di nomor 13 itu sebuah bola tenis itu masih 100 gram. Berarti kita ubah dulu ke pertama ke 0,1 kg. Setelah itu H1-nya diketahui 3 meter, H2-nya 1,5 meter. Yang ditanya ini itu adalah tinggi bola tenis itu mula-mula, berarti H0-nya. Berarti kita masuk ke rumus koefisien restitusi sama dengan akar H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1. Ini akarnya bisa kita matikan. Jadi di sini nanti jadinya H1 per H0 sama dengan H2 per H1. H1-nya kan tadi 3. H0-nya mau kita cari, berarti 3 per H0. H2-nya itu 1,5. H1-nya ini 3. Jadi ini kita bagi dapatnya 2. Berarti H0 itu sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 meter. Jadi ketinggian bola tenis pada mula-mula itu adalah 6 meter. Baiklah, kita akan lanjutkan soal nomor 14. Jadi di sini ada gambar di mana ini ada bola, ini G normalnya, dan ini W cos 30, ini usaha, ke bawah ini adalah sin 30 derajat. Nah, yang diketahui di soal adalah massanya itu sama dengan 2 kg. Dan V0-nya itu kecepatan mula-mulanya itu 0. Theta itu sama dengan 30 derajat. Dan delta S itu sama dengan 10 meter. F gas itu, atau kita buat biayanya itu sebesar 2 newton. Yang ditanya itu Ft-nya, kecepatan dari ketinggiannya. Jadi rumusnya itu sama dengan ini. F gas itu sama dengan W sama dengan delta EK. Berarti W sama dengan sigma F
dikali delta S sigma F itu sama dengan P dikali delta S sama dengan delta EK. Di sini berarti W sin 30 dikurang Fgs dalam kurung delta S sama dengan 1/2, ini 2, tunggu, ini 1/2, kita lanjutkan di bawah 1/2 M PT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Setelah itu kita hapus ini, kita lanjutkan, matikan dulu. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan rumus nomor 14 itu, yang dimana 20 itu kan dia sin 30 kan setengah dikurang 2 tutup kurung 10 sama dengan setengah per 2 VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Berarti ini kan bagi 2 10, berarti 10 dikurang 2 kali 10 VT kuadrat. Setelah ini dikali jadi 20 sama dengan VT kuadrat. Berarti VT ini sama dengan 20 itu akar dari 80 kali 20 kali 20. Ini jadinya ini 80, salah, ini 80. Jadi akar 80 itu sama dengan 16. Ini 16 kali 5. Akar 16 itu sama dengan 4 akar 5. Jadi yang ditanya nomor 14 itu kan kecepatan bola sampai pada dasar bidang itu sebesar 4 akar 5 meter per sekon. Ya, bagus banget. Yang nomor 15 yang terakhir, diketahui MT itu sama dengan 15 gram atau sama dengan 15 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Setelah itu MA itu sama dengan 1,5 kilogram. Derajat itu 60 derajat. Yang ditanya itu FP sama dengan, dan FA nya itu diketahui 0. Jadi rumusnya ini adalah kita hapus karena nggak muat untuk buat jawaban. Jadi selanjutnya masuk ke penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya sama dengan MP FP ditambah MA FA sama dengan MP ditambah MA dikali F aksen. Tadi MP itu kan 15 dikali 10 pangkat minus 3. FP MA itu tambah 0. Ini sama dengan 15 kali 10 pangkat minus 3 tambah 1,5 dikali ini L dikurang L cos derajat cos 0. Ini tetap 15 kali 10 pangkat minus 3 FP. Jadi dalam kurung itu sama dengan 0,015. Ini dikalikan 15 kali 10 ditambah 1,5 tutup kurung. Tutup kurungnya lagi, ini 2 dikurang 2 cos 60 derajat. Setelah itu masukkan lagi ini 15 kali 10 pangkat minus 3 FP. 0,015 tambah 1,5 itu sama dengan 1,5
ini jadinya kan 2 kurang 2, cos 60 itu sama dengan setengah. Jadinya 15 dikali 10 minus 3 FB sama dengan 1,515. FB sama dengan 1,515 dibagi 15 kali 10 pangkat minus 3 itu sama dengan 0,101 kali 10 pangkat minus 3 atau dibuatkan sama dengan 101 meter per sekon. Baiklah, demikianlah tugas ulangan remedial ujian penilaian semester genap dari UIL. Sekian dan terima kasih.